muda yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya sehat ya. Nah, jumpa lagi bersama saya Elizabeth Nadia dalam konten kategori psikologi. Konten kali ini nampaknya sedikit berbeda ya. Dapat dilihat di samping kanan saya ini ada siapa? Ya, mari kenalan. Halo teman-teman muda sekalian, perkenalkan nama saya Boniface biasa disapa Boni. Oke Boni, nah Bon, pada kesempatan kali ini kita membahas apa ya? Belum tahu ya guys, yang pasti tentang ekonomi dong. Tapi tema kali ini apa ya kalau boleh tahu? Ya benar Bon, tema pada kesempatan kali ini adalah orang muda mengubah pola hidup konsumtif menjadi selektif. Oh, tema yang menarik ya. Sepertinya akan membahas hal yang cukup mendalam ya guys, tentang orang muda. Oke, iya pastinya Bon. Kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Bentar Bon, kalau dilihat-lihat bajumu itu baju baru ya? Atau sepatumu juga tuh kayaknya nih soalnya aku nggak pernah lihat kamu pakai baju sepatu itu. Tahu ya guys. Iya ya, kemarin aku habis ke mall di Ramayana itu beli baju baru, sepatu baru sama celana baru. Kayaknya murah dan diskon soalnya jadi ya aku belanja aja meskipun Kayaknya nih kamu salah satu orang muda yang punya pola hidup konsumtif nih Bon. Coba deh kamu hitung baju kamu yang ada di lemari sekarang. Banyak atau sedikit ya? Coba hitung. kayaknya banyak sih bis. Lemari baju tuh sampai gak muat kalau nggak salah lemari bahkan juga ada baju-baju tuh yang lebih kasih kos tuh atau siapa yang jadi lemari itu tuh ada Ya, teman-teman muda, Boni ini menjadi salah satu orang muda yang tidak menyadari ya, bahwa dirinya itu sudah masuk dalam budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif sendiri itu ditandai dengan seseorang yang menggunakan barang-barang secara berlebihan, entah itu baju tadi, sepatu, celana atau semacamnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat orang atau diri kita sendiri bahkan bisa termasuk atau terjerumus dalam budaya konsumtif itu sendiri. Nah, pertama-tama cirinya itu adalah orang itu ikut-ikutan tren fashion terkini gitu. Nah, kemudian itu orang itu merasa lebih keren, lebih tampan, lebih cantik gitu ya, jika memakai barang-barang yang baru atau barang-barang yang mahal, branded atau limited edition gitu ya. Nah, selain itu, orang itu juga merasa bangga jika orang lain itu mengetahui bahwa dirinya itu memiliki atau menggunakan barang-barang yang itu tadi, terus limited edition gitu. Nah, yang paling terlihat itu ini tadi Bro, yang diceritakan Boni tadi, pengalaman Boni tadi ya, itu membeli baju baru, kemudian itu Boni membuang, dalam arti membuang, memberikan ke teman kelas Boni, kemudian teman-teman Boni yang membutuhkan begitu. Itu Bro. oh ternyata begitu ya guys. Iya ya benar juga yang Liz bilang tadi kayak memang ini ke Boni ya Boni tanpa sadar beli ya karena tadi branded ya karena branded beli dan ternyata ya pakai nggak pakai jual aja kasih. Kira-kira apa hubungan antara perilaku konsumtif manusia dengan ekonomi guys? Terus juga hubungannya itu apa pengaruhnya bagi alam? Nah kesempatan kali ini kita membahas tentang ekonomi ya. Iya, benar Boni. Nah, tentu ada hubungannya dong. Budaya konsumtif yang melekat dalam diri kita itu sebagai orang muda ya teman-teman, berdampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan, nah, termasuk aspek ekologi gitu. Nah, dampak negatif
yang ditimbulkan adalah pencemaran lingkungan itu. Coba kita membayangkan ya, sebuah pabrik gitu, yang memproduksi baju, kemudian tentu baju itu yang dibuat tidak hanya satu, dua, atau tiga, tapi juga ratusan bahkan ribuan gitu ya dalam sekali produksi. Nah, dalam hal ini tentu menggunakan teknologi mesin untuk mempercepat pengerjaan pembuatan baju itu. Lalu apa dampaknya bagi lingkungan? Ya, yang pertama adalah polusi udara. Penggunaan alat-alat mesin produksi yang terus-menerus membuat alam itu menjadi kepanasan gitu ya. Nah, kita juga dapat merasakan pun akibatnya bahwa daerah yang kita tempati itu sekarang lebih panas dari sebelumnya, benar nggak? Ya, terus pasti merasa panas banget ya akhir ini. Nah, kemudian jika kita melihat dari segi lain ya, dalam produksi baju seringkali menggunakan pewarna tekstil yang berbahaya dan limbah air itu dibuang di sungai ataupun laut gitu. Berarti kan di sini polusi air ya gitu ya. Nah, hal ini mengakibatkan hewan dan tumbuhan yang hidup di sana itu mati, dan mendadak mati, lalu tumbuhan layu kemudian mati. Nah, di sisi lain juga kita dapat melihat bahwa pembuatan baju tentu tidak semua kain dipakai ya. Nah, pasti kan ada kain-kain sisa yang potong itu tadi kan. Nah, potongan kain yang tidak terpakai itu tadi kemudian akan menjadi apa? Limbah pakaian pasti. Jika terus-menerus memproduksi pakaian, tentu akan semakin banyak limbah yang nantinya menjadi tumpukan sampah industri ya. Industri tekstil secara khusus. Dan pasti itu akan merusak keindahan alam ciptaan. Menurut Boni gimana teman? Dampaknya krusial banget ini sebabkan banyak dampak negatifnya. Kalau itu karena seberapa besar dampaknya itu dari udara tadi, musik air, pengolahan sampah tekstil tadi, kira-kira dalam dokumen gereja atau ajaran gereja apa sih yang membahas soal yang sampah itu? Ya, tentu ada dong, Bon. Aku mencoba untuk menghubungkan ya dalam salah satu ensikliknya Paus Fransiskus nih. Ensiklik apa ya? Ya, mana ya? Soalnya kan banyak Paus. Oh iya. Saya khusus ensiklik yang saya ingin bahas adalah Laudato Si. Nah, dalam ensikliknya ini Paus Fransiskus itu membahas berbagai krisis lingkungan yang akhir-akhir ini atau bahkan itu sering terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti tadi yang kita bahas dari polusi udara, polusi air, lalu penumpukan sampah industri tekstil tadi, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, kemudian ada dalam artikel 21 itu mengatakan bahwa bumi rumah kita mulai semakin terlihat sebagai tempat pembuangan sampah yang besar. Kamu setuju nggak dengan itu? Kita lihat kan kalau di media sosial udah banyak banget. Iya, iya benar. Ya, aku juga setuju itu, Bon. Nah, makanya menanggapi hal ini itu, Paus Fransiskus mengajak kita, secara khusus orang muda ya, untuk menjaga dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Paus Fransiskus mendorong kita sebagai orang muda untuk bersama-sama peduli dan peka dengan lingkungan kita dan berjuang sebisa mungkin untuk merawat bukan merusak dengan pola hidup konsumtif yang melekat dalam diri kita. Nah, kita bisa melihat nih dalam artikel 203 secara eksplisit itu mengatakan bahwa karena mengikuti tren, kita itu cenderung memiliki gaya hidup konsumtif sehingga kita terjebak dalam besaran pembelian dan pembelanjaan yang tidak perlu. Ini pernah mendengar nggak atau melihat fenomena thrifting? Nah kan, nah pasti kita sebagai orang muda tidak asing ya dengan fenomena thrifting itu tadi. Nah, fenomena thrifting itu menjadi salah satu bukti bahwa orang muda hidup dalam budaya konsumerisme. Orang muda itu mengikuti tren atau gaya fashion kekinian dengan membeli pakaian yang
branded atau bahkan limited edition dengan harga yang terjangkau. Tadi seperti Boni ya, beli terus karena diskon terus akhirnya kamu membeli karena padahal kamu sebenarnya punya banyak baju kan. Nah itu tadi. Nah kemudian ketika sudah tidak menjadi tren atau sudah bosan, mereka membuangnya atau memberikan seperti sama kayak Boni tadi ya, memberikan ke temannya atau orang-orang yang mau atau membutuhkan gitu. Nah kemudian kita tidak sadar ya kalau pola hidup semacam ini itu membuat alam itu terluka dan menjerit gitu, atau bahkan itu sampai menangis gitu ya, karena pakaian yang diproduksi secara besar-besaran akhirnya menghasilkan sampah tekstil yang membunuh tadi, kemudian polusi udara, polusi air seperti yang telah kita bahas tadi. Nah kita melihat lagi nih dalam artikel 204, budaya konsumtif yang melekat di dalam diri kita yang sekarang itu ada karena kita itu menutup hati dan tidak mau menerima batas-batas sehingga membuat kita itu terus membeli, memiliki dan mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan. Maka dalam artikel 208 secara eksplisit mengajak kita untuk keluar dari diri sendiri menuju orang lain. Secara khusus kalau di sini kita kan membahas psikologi ya, Bang. Jadi menuju ke alam ciptaan itu sendiri. Dengan melakukan hal ini, kita mengakui nilai intrinsik makhluk lain, secara khusus alam ciptaan itu sendiri, peduli dengan alam ciptaan, kemudian juga membatasi atau mengontrol diri untuk mencegah penderitaan alam ciptaan itu, alam ciptaan yang menangis tadi ya. Nah, kalau kita melihat kembali artikel di awal yang seperti ini ya, dalam artikel 24, artikel tersebut itu juga memberi penekanan ya, bahwa gaya hidup konsumtif itu sebenarnya membuat bumi kita itu kurang kaya dan indah, semakin terbatas dan kehilangan nyawanya. Sementara itu kemajuan teknologi dan barang konsumsi terus berkembang tanpa batas. Nah, maka Paus Fransiskus mengajak kita, kembali mengajak kita ya sebagai orang muda yang disebut sebagai orang yang menuntut perubahan. Orang muda itu orang penuntut perubahan gitu. Nah, kita tuh diajak untuk membangun kembali masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan itu tadi, krisis lingkungan itu tadi. Dengan kata lain, orang muda itu diajak untuk memikirkan cara apa ya yang dapat saya lakukan untuk merawat dan memelihara alam ciptaan, sehingga mengurangi atau bahkan memusnahkan krisis lingkungan di generasi selanjutnya. Nah, berkaitan dengan tema ini, kira-kira cara apa ya yang bisa kita lakukan sebagai orang muda untuk mengurangi atau menghilangkan budaya konsumtif yang melekat di dalam diri kita? Ya, sesuai dengan tema yang kita tadi sih, sangat relate. Jadi kita harus selektif ya guys. Yang seperti aku khususnya tadi kan beli baju ya memang dibutuhkan saja, tidak karena ada tren, ada limited edition langsung beli. Wah, pakai dengan sepenuhnya karena tren, tapi benar. Ya, benar Boni, kita itu perlu menahan diri untuk membeli barang-barang yang sekiranya tidak penting atau hanya untuk memenuhi hasrat atau keinginan pribadi saja gitu ya. Kita juga perlu bersyukur atas apa yang kita miliki ya. Tidak perlu gengsi karena tidak mempunyai baju yang branded atau limited edition ya, pakai saja yang ada di lemari itu ya, bersyukur begitu. Kita juga perlu memikirkan dampak yang dirasakan oleh sekitar kita, secara khusus alam ciptaannya gitu ya. Nah, beberapa hal yang disampaikan tadi itu sebagai wujud pertobatan ekologis kita gitu. Dengan pertobatan ekologis kita itu memulihkan relasi antara alam ciptaan dengan kita. Alam ciptaan itu adalah saudara kita gitu. Oh gitu ya, ini yang kamu sampaikan tadi ini ya aku sobat sih nggak lagi ingin apa istilahnya lapar mata lah mau beli supaya syukur apa yang sekarang udah apa yang ada terus yang paling sekarang, dan semoga juga teman-teman muda yang nonton video ini khususnya itu tergerak juga hatinya sama-sama melakukan pertobatan ekonomis demi
dengan ajaran gereja secara khusus dari ensiklikal dan muslim gitu ya. Dan tindakan konkret yang bisa kita lakukan untuk terlepas dari budaya konsumtif itu tadi, guna menjaga dan merawat alam ciptaan kita gitu ya. Terima kasih teman-teman muda sudah mau mendengarkan dengan setia katekese ekologi pada kesempatan kali ini. Semoga katekese yang saya sampaikan dan dengan teman saya Boni dapat menambah wawasan teman-teman